mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ai ngomong New York. Ai nepi teh ke Garut, balik mau dodol. Ka Cianjur balik mau Tauco. Ka Sukabumi balik mau moci. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Enggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha atau atlet atau seniman. Selalu saya sebut-sebut itu, Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi can bagean. Janten kanggo tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun. Baleg 15 tahun. Dari baleg ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat. Salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tilaletik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf, tarekat, masih kena sok salah mah. Iya jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah, melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, teh langsung aja jadi jelema soleh. Ento Pak, ento. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh, jelema soleh, jelema belagu goy. Hayo cing ece saya ngomong, belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Haingannya Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga menit menang nyebut goreng tuh, di situ adab cenah. Jajan jelema soleh, jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Yang disebut soleh wae. Banyak salahnya saya? Banyak salahnya? Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskan diajar, mending eureun. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal eta disebutna
ongko sehah nyocol deui eta ongko sehah dah hese di Malayukeun lagi kitu mah Kang Asep mau apa kamu belajar tobat segala macam mau kamu dosa lagi seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang tidak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu orang yang tidak arif, tidak paham ruh, tidak paham nafsu. Imam Ghazali mencontohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Pan nganyuk deui. Kebayar deui waduh itu. Nganyuk boga tang boga duit bayar eta nganyuk deui boga duit bayar deui barang rek init nganyuk deui ti tajong paeh orang ngutang lagi begitu mau ngutang keburu mati maka matinya punya utang enggak orang di kelas kita ini orang kelas salah. Orang pabrik salah, kita bukan maksum. Kita bukan nabi, kita ini daur ulang, emer butut. Maju saeutik soledat deui kana salah, bebersih deui soledat deui. Asal ulah ngahaja we heuh. Alah da teu dihaja ajengan. Teu dihaja buku ngahaja ge heuh. Teu dihaja soledat deui. Lihat hebatnya hikam. Tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpeleset pada kesalahan. Karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf, mung talkin dikir, mung talkin tarekat, mung boga guru hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh, paduli teuing sia teu ceureuh ge nu penting bae didoakeun sia. Wah, ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa, bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus, hasilnya berkah-berkahan. Gudak-gudak buah cau, tangkal cau teu diurus tah hasilna teh cacauan. Indonesia teh resepna gudak-gudak berkah we ka mana mun teh. Ngabring hayang berkah, ai takwana teu diurus. Maka hasilnya juga tidak akan berkah benar. Maaf jangan tersinggung ya bapak-bapak yang saya tidak anti. Saya mantan Pak. Di bidang jadi juru doa saya mantan. Saya pernah jadi ahli hikmah. Yo, ngerti saya ge. Menjol tamu jekrek kol tahun 73 pasti paling oge sasalamanan ke 15.000. Doana ipis Allah. Kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang, datang ke sini, Pak Kiai, si Sapei sehat ya? Sehat. Bang udah ketemu sama anak abang? Udah. Ketemu, sehat alhamdulillah ya. Ini Kiai ada proyek lagi 5M Pak Kiai. Iya, syukur deh pembebasan lagi ya. Terus gimana? Biasa minta doa Pak Kiai. Ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa. Wow, ku sabab dicabak amplop nakana, saya lagi ngadu anaknya Allah. Mata kata lagi ngaran Wali Songo pan saya disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Malik Ibrahim kan Sunan Derajat. Ajengan kunaon make khusyuk 2 juta ke head. Kila mun tadi ijabah moal ka dieu deui boba. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu. Akhirnya masyarakat bukan takwa, yang tadi doakan ya ayo ka urang. Masjid kosong. Ya. Silakan Anda mendoakan orang lain, silakan mendoakan orang lain, tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa.
ongkoh kakarek belencing ulah didoakeun hungkul geus maneh mah teu kudu getol ibadah kene mama we nu getol ibadah na mancar atuh cek murid orang teh nyuhunkeun asyakna we abdi mah aja ngajenna ya Sukabumi mah jagoan di bidang gitu mah daerah lain juga 11 12 lah. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Orang yang mengamalkan metode teruji, metode zikir teruji maksudnya. Atau torikoh, terlalu sedikit. Perbandingannya di Indonesia kira-kira, kalau umat Islam 200 juta, yang belum dewasa 100 juta, tinggal yang dewasa 100 juta, berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah? Saya kira belum lebih dari 4 juta Pak. Se-Indonesia. Belum lebih dari 4 juta. Jadi 96 juta daerah dikemanakan. Daya tak remungan ajangan lain mung sabab mung teu ngarti. Orang sakit ada obat dimereki racun. Pan di Malaysia mah racun obat teh. Makanlah obatnya tak mau itu racun. Dikir itu adalah obat kolbu tombo ati iku 5 warnane di ujungnya zikir wengi kang suwe. Baik lanjut, ini masalahnya adalah ini uraiannya tidak usah panjang lebar lah. Uraiannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah dia harus tinggi semangatnya, temenang kecil semangat. Walaupun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak kesulitan, terpeleset pada kesalahan, jangan putus asa. Terus berupaya. Tidak boleh kita, tadi sahur pangarsawa ajengan Alison, ngesehak Gusti mah tong sok di pikiran tingku urang. Urang mah gawe we cing bener.